Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat 124 yang dalam ayat tersebut Allah menceritakan tentang fase berikutnya dari apa yang dipaparkan Allah dalam surat Al-Baqarah, yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang beliau ini kita sudah bahas adalah bapaknya para Nabi, Abul Anbiya. Dari beliau ini nanti akan muncul tradisi keberagamaan. Yang pertama adalah Yahudi, yang kedua Nasrani, dan yang ketiga adalah Islam. Dari Ishaq nanti akan muncul para nabi-nabi yang membawa di antaranya kitab Taurat dan kitab Injil, dan dari jalur Ismail putra Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam nanti akan lahir ujungnya pada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam ayat itu juga Allah menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu diuji dengan beberapa ujian. Yang ujian tersebut dapat dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim secara sempurna. Maka kata yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran adalah fa'atammahunna. Kata atamma itu penyelesaiannya tuntas, tidak tertinggal satupun. Kita kalau mengerjakan sesuatu belum tentu 100% sempurna. Pasti ada yang tertinggal. Salat kita sama. Puasa yang kita lakukan pun sama, belum tentu sempurna. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, beliau menyelesaikan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang sempurna. Maka yang digunakan fa'atammahum. Karena beliau menyelesaikan dengan sempurna, maka beliau dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama sebagai imam. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kata Allah, ya Ibrahim, aku akan jadikan engkau sebagai pemimpin. Artinya apa? Dia akan jadi orang yang dicontoh, yang diikuti. Itu Nabi Ibrahim. Yang kedua, Allah jadikan sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita sudah jelaskan, kecintaan beliau kepada Allah melebihi kecintaan terhadap anaknya, terhadap istrinya, bahkan terhadap diri beliau sendiri. Maka disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Salah satu bukti Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim, maka dari keturunan Nabi Ibrahim pun nanti banyak yang jadi nabi, jadi imam. Karena Nabi Ibrahim minta sama Allah, wa min dzurriyyati, ya Allah, dari keturunanku juga dong. Kata Nabi Ibrahim kepada Allah. Tapi Allah menjawab, qala la yanalu ahdil zalimin. Janjiku itu tidak akan bisa kena kepada orang yang zalim. Kalau dia zalim, enggak mungkin jadi imam.
Tapi kalau dia soleh, maka dia akan jadi imam. Sebagai pemimpin teladan yang dicontoh. Nah, pada ayat 125 ini masih menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 125, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Shadaqallahu adzim. Waw di sini seperti yang saya sering ulang, bisa mengandung waw ataf, waw sambung. Ataf itu artinya sambung. Bisa juga waw istinaf, waw yang dimulai di awal kalimat. Id, kita juga sudah jelaskan kemarin secara kebahasaan, kalau ada id, maka itu menceritakan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Wa iz qala Ibrahim, berkatalah Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim pernah berkata, wa iz qulna lil malaikati isjudu, ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, usjudu, sujudlah di Adam, kepada Nabi Adam. Dulu. Kalau menggunakan kata iz, itu artinya sesuatu yang sudah terjadi dan kita disuruh ingat. Itu maksudnya. Kalau disuruh ingat oleh Allah, berarti ada pesan moral yang harus dipahami. Setelah dipahami, lalu diimplementasikan, dijalankan di dalam kehidupan. Itu maksudnya begitu. Kecuali Allah menggunakan kata idza. Kalau idza artinya apabila, berarti belum terjadi, future, sesuatu yang akan datang. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, berarti belum, nanti akan terjadi itu. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, ja'alna, kami menjadikan. Ja'ala, ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'il itu yang menjadikan. Inni ja'iluka linnasi imama, aku akan menjadikan engkau sebagai imam. Kata menjadikan dalam bahasa Arab itu banyak kosakatanya. Ada yang menggunakan kata ja'ala, ada yang menggunakan kata khalaqa. Kalau khalaqa itu dari sesuatu yang tidak ada. Ada, jadi dari sesuatu yang tidak ada lalu Allah adakan. Allah menggunakan kata khalaqa. Kalau ja'ala dari sesuatu yang ada materinya. Kemudian ada kata sona'a, itu menjadikan, membuat. Maka dari kata itu nanti akan muncul masna', pabrik. Tempat memproduksi barang namanya masna'. Masani' itu jamaknya. Di sini Allah menggunakan kata ja'alna, wa id ja'alna, ingatlah ketika kami menjadikan. Berarti Allah enggak gunakan kata ana wa ja'altu. Berarti Allah ngelibatin yang mana? Melibatkan yang lain. Kenapa? Karena al-baita itu nanti dibangun oleh banyak orang. Disempurnakan oleh banyak orang. Maka Allah menggunakan kata nahnu wa ij'alna. Ini menandakan kalau kita ambil iktibar, Allah juga mempertimbangkan kontribusi orang lain. Jangan egois. Kita kan selalu mengatakan kalau bukan gue, tuh. Padahal yang lain juga ikut di situ. Harusnya kita, kami. Ini masjid adalah berkat kerja keras kami semua. Jadi kami, bukan saya. Itu egois tuh. Di zaman sayalah yang membuat KPK. Saya yang buat KPK, Pak. Yang buat KPK bukan dia, banyak kan? Kan ada yang mengatakan demikian. Itu sombong.
Allah ingin mengatakan kepada kita, Allah yang maha sombong, mutakabbir, Allah ingin mengingatkan ada kontribusi orang lain di situ. Wa id ja'alnal baita, al-bait itu artinya rumah. Bata, yabitu, bait. Kata rumah itu adalah satu tempat di mana kita bermalam, istirahat. Maka muncul kata mabit. Anda kalau pergi haji ada mabit gak? Di mana? Mabit di Muzdalifah, di mana lagi? Ini baru pergi haji nih. Bermalam. Kalau bermalam berarti istirahat. Kalau istirahat berarti tenang dan nyaman. Ada sesuatu yang nyaman. Maka muncullah kata bait, artinya rumah. Anda pergi pulang dari pagi kerja, pulang ke rumah, nyaman gak? Nyaman gak Pak? Nyaman. Kenapa? Di situ ada ketenangan, ada kenyamanan. Maka digunakan kata al-bait. Dari kata bata, yabitu, nanti akan muncul kata mabit, bermalam. Yang dimaksud dengan al-bait ini secara populer adalah Ka'bah, Baitullah. Rumah Allah. Ka'bah. Dan Ka'bah itu bukan sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim, bukan zaman Nabi Ibrahim. Tapi sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim bukan yang bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim hanya meninggikan Ka'bah. Wa idz yarfa'u Ibrahimu al-qawaid di situ. Ini pondasi-pondasi ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Berarti kapan Ka'bah itu sudah ada? Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi. Sudah ada Ka'bah yang dibangun oleh para malaikat. Malaikat membangun bait atau rumah ibadah di lokasi yang sekarang jadi Ka'bah. Bahkan dalam satu riwayat, Ka'bah atau bait itu dibuat dari cahaya dan permata, dan para malaikat tawaf. Berarti malaikat fil ard, malaikat yang ada di bumi. Malaikat itu ada yang di langit, ada yang di bumi. Mereka melakukan tawaf, berputar. Putarnya dari mana? Kanan atau kiri? Hah? Ka'bah berada di sebelah kiri, sebelah kanan kita. Sebelah kiri itu. Kalau sebelah kanan kita repot putarnya. Sebelah kiri itu. Coba sebelah kanan. Bagaimana tuh, setengah mati kita. Maka berada sebelah kiri itu. Putar. Ini menandakan bahwa hidup itu harus dinamis tuh. Harus berputar, tawaf itu dinamis tuh. Bukan cuma sekedar putaran. Nah, nanti pada saat ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan ke bumi, diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dibangun kembali oleh Nabi Adam. Jadi Nabi Adam bangun. Kemudian dilanjutkan pada saat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Ismail meninggikan kaidah fondasi dari Ka'bah tersebut. Nanti ada penjelasannya di ayat berikutnya. Wa idz yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, itu ada. Wa idz yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan fondasi-fondasi Ka'bah beserta anaknya Nabi Ismail. Nanti kita akan jelaskan pada saat menjelaskan ayat itu. Dan Ka'bah itu ditawafi. Sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu masa pra-Islam, Ka'bah itu menjadi pusat peribadatan. Tapi sayangnya di seputar Ka'bah itu dipenuhi oleh berhala. Karena di situ banyak orang-orang penyembah berhala. Tapi Ka'bah jadi tempat peribadatan internasional saat itu. Suku-suku Arab itu rata-rata datang ke situ, mengelilingi
Ka'bah, tapi di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Nanti ada berhala yang paling besar. Namanya berhala apa? Ada Hubal. Hah? Ada Manat, Salat, kan ada tuh Uzza dan sebagainya. Itu banyak tuh. Nanti kapan-kapan kita akan cerita tentang kenapa kok berhala bisa masuk ke Mekah sebelum Islam datang. Yang nanti akan dihancurkan oleh Rasulullah SAW pada Fathu Makkah. Hancur semua. Di Ka'bah tidak ada lagi berhala-berhala sampai sekarang. Nah, orang-orang Arab jahiliyah saat itu kalau tawaf, mereka itu enggak pakai pakaian. Tawafnya dalam keadaan uryan, telanjang. Kenapa mereka mengatakan pakaian-pakaian itu adalah kotor? Karena seringkali dibeli dengan sesuatu yang kotor. Maka karena ini adalah bait suci, tempat suci, rumah suci, maka mereka mengitarinya dalam keadaan telanjang, nggak pakai pakaian. Loh gimana dong kalau laki-laki bisa nggak konsentrasi? Nggak ada mikirin begitu kayak kita, Pak. Yang perempuan nggak pakai pakaian, laki nggak pakai pakaian, tidak yang nengok sini enggak kan? Namanya kita orang Indonesia. Enggak, mereka enggak terlalu pikirkan itu. Mereka tahu putar. Yang disebut apa? Yang dibanggakan nenek moyang mereka. Mereka sebutkan nenek moyang mereka dengan syair-syair. Nanti pas Islam datang, diganti semua. Pakai pakaian ihram, nanti talbiyahnya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan nenek moyang mereka. Maka muncullah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laku. Itu kita baca tuh. Itu muji Allah. Dulu nenek moyang mereka dipuji tuh. Nah, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh Ka'bah pada saat Fathu Makkah itu dibersihkan dari berhala-berhala itu. Maka disebut dengan Fathu Makkah. Penaklukan Mekah. Tidak ada lagi orang-orang non-muslim di situ. Tidak ada lagi orang kafir, semua diusir. Semuanya masuk ke dalam Islam. Makanya sampai sekarang Mekah Madinah nggak boleh ada orang non-muslim masuk. Karena udah bersih. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ahad. Orang-orang musyrik itu non-muslim itu dianggap najis secara spiritual. Kenapa? Menyekutukan Allah. Fala yaqrabul masjidal haram hadza, maka enggak boleh dia mendekati masjid suci. Maka di antara tempat suci yang tidak boleh dimasuki Mekah dan Madinah, itu enggak boleh diganggu gugat tuh. Kalau Jeddah masih boleh. Jeddah banyak enggak orang non muslim? Banyak. Tapi pada saat ketika mau masuk Mekah dilarang tuh. Kalau ketahuan bisa diusir. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW tahun 630 Masehi, setelah Fathu Makkah, maka Ka'bah dibersihkan dari semua berhala, maka Ka'bah menjadi tempat ibadah tauhid. Lalu kemudian setelah Nabi Muhammad SAW mulai mengalami pemugaran. Misalnya zaman Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair saat itu menjadi pemimpin wilayah Hijaz. Jadi Ka'bah dibangun ulang. Kenapa? Karena pernah rusak. Rusak berat. Kenapa? Akibat serangan dari Bani Umayyah. Yang satu dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu. Mekah dikepung. Sehingga membuat rusak. Maka Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin saat itu, dia membangun kembali, menyesuaikan dengan apa yang dipesan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa seandainya Nabi Muhammad SAW mengatakan melalui sanad Siti Aisyah, wahai Aisyah, seandainya kaummu orang-orang Quraisy tidak baru saja meninggalkan kekafiran, niscaya akan kuperintahkan untuk merobohkan Ka'bah dan bangun kembali dengan memasukkan apa yang dikeluarkan darinya, yaitu Hijr Ismail, dan aku akan buat 2 pintu, satu untuk masuk, satu untuk keluar. Maka dilakukan oleh
Siapa? Oleh Abdullah bin Zubair. Nah, ketika Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi masuk dan menaklukkan itu, lalu kemudian atas perintah Khalifah Umayyah terjadi perombakan kembali, diubah lagi itu. Bentuknya seperti apa? Seperti sekarang. Bapak lihat itu Ka'bah. Hijr Ismail berada di luar. Betul nggak tuh? Ada di mana tuh? Di mana? Di luar tuh. Dulu mau disatukan. Nah, seperti yang sekarang ini. Nah, kemudian pada saat zaman Sultan Utsmani Murad IV dilakukan renovasi besar-besaran. Kenapa? Banjir. Berarti di daerah Mekah pernah banjir dong? Pernah, Pak. Sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi pernah terjadi banjir besar. Sehingga kemudian membuat Ka'bah jadi rusak. Termasuk terkait dengan batu Hajarul Aswad. Rusak, Pak. Sampai orang-orang Quraisy nih sebelum Islam datang, mereka berdebat nih. Siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad di Ka'bah? Berdebat tuh kabilah-kabilah kepala suku. Karena perdebatan itu sengit, tidak memunculkan satu solusi. Akhirnya mereka sepakat nanti siapa yang datang pertama kali ke Baitullah saat pagi, maka dialah yang angkat. Ternyata Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat jadi Nabi. Dan dia udah Al-Amin. Udah diberi julukan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Masuk pagi-pagi, Pak. Lalu sepakatlah mereka. Kenapa? Nggak ada yang berdebat. Karena orang ini, kata mereka, Al-Amin. Terpercaya. Semuanya udah tahu ini. Muhammad ini adalah orang yang sangat dipercaya. Nggak pernah bohong. Kalau kita bohong mulu. Tiada hari tanpa kebohongan. Capek istri kita itu kalau kita bohongin tiap hari itu. Nah, Nabi Muhammad SAW gue pernah bohong. Akhirnya Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat jadi Nabi, dia punya pikiran cerdas supaya kabilah-kabilah ini terlibat mengangkat batu Hajarul Aswad. Nabi kemudian hamparkan satu kain, lalu kemudian diletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengahnya. Nanti kepala suku dari kabilah-kabilah itu masing-masing memegang pinggirannya. Berarti dapat semua enggak? Dapat tuh cerdasnya Rasulullah. Akhirnya mereka dapat semua. Pas saat meletakkan, Nabi yang angkat Hajarul Aswad baru diletakkan. Tapi semua kabilah ikut berkontribusi angkat ini. Itu cerdasnya Rasulullah. Apa? Tidak ada satupun yang dirugikan. Cara pikir kita harusnya begitu, Pak. Kalau berdagang, apapun yang kita lakukan jangan sampai ngerugiin orang. Kalau perlu semuanya sama untung. Kalau dagang yang beli untung, yang jual untung. Jangan yang jual untung, yang beli rugi itu. Sampai di rumah busuk. Sampai di rumah pada ditimbang kurang timbangannya. Beli kain kurang berapa inci misalnya kan. Itu rugi itu. Rasulullah nggak pernah sebelum diangkat sebagai nabi. Beliau sudah memberikan contoh yang baik. Nah, pada saat zaman sekarang, Saudi Arabia itu terjadi perluasan terus nih. Mungkin masih terjadi perluasan ya? Masih itu. Karena apa? Karena orang yang melaksanakan ibadah haji semakin bertambah. Tempatnya tidak memenuhi. Makanya nggak heran terjadi perluasan-perluasan. Jangan disalahkan itu. Ini nggak sesuai dengan fikih. Nggak sesuai dengan fikih mana, memang keadaannya harus diubah. Maka muncullah ijtihad modern terkait dengan misalnya seperti tempat kita wukuf itu ngalami perluasan itu, Pak. Ngalami perluasan enggak? Perluasan. Dan itu ijtihad. Nah, yang kedua, wa ij'alna baita masabatan. Ingatlah ketika kami, kata Allah, menjadikan Baitullah itu masabah. Masabah itu dari bahasa Arab, akar katanya sawaba, saba, yasubu, artinya kembali. Tapi kembalinya berulang-ulang. Ini tempat kita, lahir namanya masabah. Kita kalau kembali berulang-ulang nggak nih? Kita pergi merantau, kembali lagi, nanti pergi merantau kembali. Itu namanya masabah. Maka Ka'bah itu dijadikan oleh Allah tempat berkumpul dan berkembali. Dan kemudian berulang-ulang.
Makanya nggak heran kalau orang pergi ke Ka'bah, pulang ke Indonesia, rindu mau kembali lagi. Betul nggak Pak? Orang kalau pergi haji atau umroh, pergi balik, dia mau balik aja dia menangis tuh. Kenapa? Kapan saya balik lagi? Padahal masih di sana. Pas dia kembali ke Indonesia, dia berpikir, saya harus ngumpulin duit supaya bisa kembali lagi, rindu. Memang Allah jadikan itu. Wa izza'alnal baita masabatan, tempat berkumpul dan tempat Anda rindukan. Anda ketika pergi ke sana, pasti Anda akan kembali. Rindu untuk selalu kembali, baik secara fisik datang berkunjung atau secara spiritual menghadap dalam sholat. Kalau kita rindu kepada Ka'bah, kita sholat menghadap kepada Ka'bah kiblat. Itu secara spiritual, tapi secara fisik Anda berusaha kembali untuk menemui Ka'bah, baik menunaikan ibadah haji ataupun menunaikan ibadah umroh. Maka nggak bisa disalahin orang umroh berkali-kali. Ini kok orang umroh berkali-kali. Memang Allah jadikan Ka'bah itu tempat yang dirindukan. Makanya nggak ada orang yang nggak rindu sama Ka'bah. Ada nggak yang nggak rindu? Gua kapok, gua umroh. Ada nggak gitu? Pada dengar nggak Pak? Pergi pulang. Meskipun dia di Mekah impit-impitan tuh. Bapak kalau pergi umroh di bulan Ramadan tuh, waduh, setengah mati Pak, impit-impitan tuh. Misalnya pada saat, apalagi pada saat ketika ibadah haji misalnya. Pulang, gua kapok, gua umroh. Ada nggak gitu? Nggak ada. Gua mau kembali lagi nih. Bayangkan tuh. Kenapa? Memang Allah jadikan begitu. Nggak ada tempat yang paling dirindukan kecuali Ka'bah. Allah yang jadikan wa idza'alnal baita masabatan linnas, buat manusia. Cukup enggak? Enggak. Wa amna. Oh, yang kedua wa amna. Wa idza'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Aman. Amna itu dari kata amina, artinya aman, tentram, bebas dari rasa takut. Itu aman. Makanya yang melekat pada Ka'bah secara mutlak itu adalah tempat yang paling aman. Makanya Pak, Ka'bah susah mau dihancurkan. Dulu zaman Abraha mau hancurkan Ka'bah. Ka'bah hancur nggak? Hancur nggak Pak? Enggak, Allah turun tangan. Abdul Muthalib kan diambil binatang ternaknya. Lalu datanglah kepada yang mengambil itu. Apa dia bilang? Tolong kembalikan binatang ternak. Loh, ditanya, kenapa kau tidak minta supaya diselamatkan Ka'bah? Ka'bah ada yang punya. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala, dia yang jaga Ka'bah. Ternyata pada saat mau dihancurkan, turun burung ababil, tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, hancur tuh. Dulu pernah terjadi juga itu pengepungan di tanah haram. Tapi enggak ada pertumpahan darah. Kenapa? Memang Allah jadikan bahwa Ka'bah itu menjadi tempat yang aman. Ini kehebatan dari Ka'bah. Dan ini Allah sudah katakan wa idza'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu, jadikanlah kalian, Allah perintahkan, mim maqami Ibrahim musalla. Maqam Ibrahim itu sebagai musalla, tempat salat, sebagai tempat salat. Yang disebut maqam Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim. Kita kan kalau dibilang maqam kuburan nih, bukan. Kita aja yang ngawur tuh mengartikan makam itu kuburan. Kalau makam itu dari bahasa Arab tempat orang berdiri. Itu salah kaprahnya orang Indonesia Pak, bahasa Indonesia ya. Menyebut kuburan jadi makam. Padahal makam artinya apa? Dari qoma, yaqumu, makam, tempat berdiri, berpijak. Yang disebut dengan maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berpijak di atas batu meninggikan Ka'bah, itu maqam Ibrahim. Maka kata Allah, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikan
makam Ibrahim itu sebagai solat, tempat solat. Dari ayat ini maka kalau orang melakukan tawaf 7 kali, Ka'bah di sebelah kiri, kemudian tuh muter tuh. Setelah selesai tawaf 7 kali, maka disunahkan solat 2 rakaat setelah tawaf di sekitar makam Ibrahim. Itu maksudnya. Dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Berada di sekitar, tetapi yang bagus kalau dekat dengan makam Ibrahim. Tapi nggak mungkin bisa, Pak. Bapak sholat di belakang makam Ibrahim nggak mungkin bisa, ketendang. Karena orang pada tawaf. Biasanya kita bergeser aja susah, Pak. Setengah mati tuh. Akhirnya cari yang gampang tuh. Tempat di pas belakang makam Ibrahim, ke belakang itu dekat tempat sa'i. Itu jarang orang ada di situ. Kenapa? Di tempat itu susah. Nah, dari tawaf itu kemudian Anda disuruh minum tuh. Minum apa tuh? Air Zam-Zam. Niatin ma'u Zam-Zam 5 syuriba min, tergantung yang niati. Kita niatin tuh minum. Habis itu baru melaksanakan sa'i. Ya kan? Pernah ingat enggak? Setelah itu baru sa'i itu. Dan semua yang dilakukan dalam ibadah haji itu semuanya mengenang perjalanan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Artinya apa? Itu historis. Anda jangan lupakan sejarah. Tapi dalam pesan sejarah itu ada pesan moral. Perjuangan Nabi Ibrahim, perjuangan Siti Hajar, dan perjuangan Nabi Ismail. Kapan-kapan kita akan cerita tentang Nabi Ismail, Pak. Tapi belum saatnya. Karena kita masih bicara tentang makam Ibrahim. Kenapa sholat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim itu sunnah? Karena Nabi melakukan itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawafa bil baiti sab'an wa shalla indal maqami raka'atain. Nabi melaksanakan tawaf mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian setelah itu sholat di dekat makam Ibrahim raka'atain. Sebanyak 2 rakaat. Berhenti enggak? Enggak. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail. Wahidna itu dalam bahasa Arab maknanya banyak. Bisa artinya wa auso, mewasiatkan. Bisa artinya wa amara, memerintahkan. Bisa artinya mengamanahkan. Bisa artinya waddafa, memberikan tugas. Bisa artinya membuat perjanjian komitmen. Itu kata ahidah. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail. Lalu kami wasiatkan, kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Meskipun pesannya kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, tapi berlaku buat kita juga nanti. Itu maksudnya. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Dalam kaidah itu disebutkan, yang diambil pesan moralnya bukan sebab khusus, tapi adalah lafaz umumnya. Apa yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail diwasiatkan, antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'i sujud. Membersihkan rumahku, yaitu Ka'bah, masjid tuh termasuk bagi orang yang tawaf kalau dia Ka'bah, bagi orang yang i'tikaf kalau dia masjid, wa ruk'i sujud, dia ruku dan sujud, maksudnya salat. Maka ayat ini bicara tentang secara fikih Anda harus menjaga kesucian masjid. Kenapa? Karena yang dimaksud Masjidil Haram, Ka'bah itu Masjidil Haram, termasuk masjid ini yang ada di seluruh dunia. Hukumnya apa? Wajib. Menjaga masjid supaya suci itu wajib. Dari apa? Dari kebersihan fisik, najis dan kotoran. Maka kalau Anda masuk ke dalam masjid, lihat badan Anda bersih enggak? Pakaian Anda, jangan sembarangan masuk. Karena ini bukan tempat sembarangan, tempat suci, Pak. Tempat suci buat orang-orang yang sudah bersih. Ini masih pakaian kotor masuk ke dalam masjid. Suruh keluar, Pak. Kenapa? Ini tempat suci. Dan yang masuk harus sudah bersih. Apa? Pakaiannya bersih dari najis. Jangan masih ada kotoran kuda dia masuk ke masjid. Di sini nih. Atau misalnya habis kerja-kerja yang kotor, lalu masuk ke masjid. Jangan. Yang kedua, bukan cuma kebersihan fisik, tapi hati spiritual harus bersih.
Yang kedua, tanggung jawab kita bersama untuk memelihara, membersihkan masjid. Makanya masjid itu harus selalu dibersihkan dan diberikan wewangian. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah pesan kepada kita. Apa pesan Nabi? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan, amara memerintahkan. Perintah apa? Bi bina'il masajidi, untuk membangun masjid-masjid. Di sini pakai masajid. Fiddur. Dur itu artinya fiddur, fiddaurah. Daurah itu hanya tempat-tempat di kampung-kampung tuh. Wa antunadzafa, dan masjid itu harus dibersihkan. Wa tutayyaba, dia berikan wangi-wangian. Makanya kalau masjid kalau ada perlu nih karpetnya dikasih pewangi itu. Kalau perlu ada wangi-wangian yang serut-serut, kan ada kan? Semprot-semprot tuh. Kalau dulu orang pakai bukur, apa bukur tuh? Bukur tuh kayak dupa, bukan kemenyan. Kalau kemenyan di kuburan, baunya nggak enak kemenyan tuh. Ini dupa, baunya enak. Sehingga orang cium tuh semangat di ibadah. Dan keringat-keringat orang bisa tertutupi tuh. Karena keringat-keringat itu kadang-kala bikin ganggu kita. Tapi kalau wangi-wangian bisa hilang. Maka perlu Pak. Nanti nih Haji Saripudin nih bisa belikan pewangi nih karpet nih, semprotin. Serat-serat kan enak tuh. Jadi baunya enak, wangi. Enggak bau apek. Tapi ini alhamdulillah kan ini karpetnya masih baru. Tapi kalau masjid-masjid tempat lain, karpetnya bau apek. Kenapa? Pertama jarang dibersihin, jarang divakum, diinjak terus. Kedua tidak diberikan, apa sih namanya itu kalau untuk pewangi karpet apa namanya? Haji? Ada yang pewangi karpet itu semprot tuh. Spray. Apa namanya? Ada istilah. Oh, pewangi itu ya. Tapi nggak ada baunya. Maksudnya puyeng sih. Pakai yang bau jeruk dong supaya nggak pusing. Jadi perlu diberi wangi-wangian tuh. Nah, karena itu maka orang-orang yang punya tugas seperti ini itu dicintai oleh Allah. Pertama saya berikan contoh. Nanti di padang mahsyar Pak. Di padang mahsyar nih. Di mana orang panik tuh. Matahari itu ibarat sejengkal. Keringat itu orang bisa tenggelam dengan keringatnya. Bisa sampai segini dada sampai leher. Itu tergantung amalannya tuh. Keringat Pak. Banjirnya keringat. Dia nggak pakai pakaian, nggak pakai sendal. Telanjang kaki, telanjang semuanya. Berkeringat, matahari sekan di atas. Itu pada saat ketika di padang mahsyar. Panas. Tapi kata Nabi ada 7 orang yang tidak panas. Yang dia dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa salah satunya? Rajulun qalbuhu mu'allaq fil masjid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Maksudnya terikat gimana? Kalau ada masjid kotor dibersihin. Kalau ada masjid apa-apa, dia pasti yang pertama kali itu. Itu maksudnya. Salah satunya adalah dia peduli dengan masjid, peduli dengan kebersihan masjid, peduli dengan aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan masjid, dia hadir. Kenapa? Dia cinta Allah, dia cinta masjid. Maka ada istilah gerakan masjid berkah. Maksudnya apa? Bagaimana memakmurkan masjid. Setiap subuh ada kajian-kajian. Ada juga orang sedekah macam-macam di situ dan seterusnya. Maka orang-orang yang hati terikat dengan masjid, kata Nabi, nanti di padang mahsyar dia dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, ada satu cerita Pak. Di Masjid Nabawi ada seorang perempuan merbot. Jadi merbotnya perempuan. Tapi ingat, Masjid Nabawi zaman Nabi. Bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang udah hebat. Bukan lagi merbot, banyak banget merbotnya itu. Banyak. Zaman Nabi dulu ada seorang merbot perempuan. Dia dedikasikan hidupnya untuk masjid. Dia bersihin masjid, dia sapu masjid. Kalau ada sampah dikumpulin tuh. Nggak dibayar. Karena untuk masjid nggak usah nyari bayaran Pak. Masjid kok nyari bayaran. Siapa yang mau bayar?
Kalau ada uang kelebihan dibayar itu bukan sesuatu yang perlu kita cari. Kita bisa nerima, tapi jangan nyari di masjid. Kenapa? Bukan perusahaan. Nah, orang itu dia abdikan dirinya, dia dedikasikan dirinya untuk membersihkan masjid. Tiba-tiba Rasulullah cari ke orang ini udah nggak ada nih. Para sahabat Nabi itu pernah mau ngelapor ke Nabi kalau si perempuan pembersih masjid ini udah meninggal, cuma Nabi lagi lelap tertidur, nggak mau bangunin dia. Kenapa? Adab sahabat kepada Rasulullah begitu. Kita enggak, Ustaz lagi tidur. Ustaz, bangun Ustaz. Ustaz, bangun. Lagi tidur bangunin. Enggak ada adab sama sekali. Enggak, para sahabat luar biasa. Udah. Dan para sahabat juga pikir, ini kan bukan orang penting banget. Kalau Nabi nggak tahu juga nggak apa-apa. Maksudnya begitu. Pikiran mereka dianggap nggak penting banget tuh. Nah, pas saat Nabi tanya, mana si Ummu Mahjan? Namanya Ummu Mahjan. Mana Ummu Mahjan? Kau udah lama saya nggak lihat. Ya Rasul, udah meninggal. Kenapa kau tidak beritahu saya kalau dia meninggal? Kita udah datang ke tempat Rasul, tapi Rasul lagi tertidur. Dan kita pikir mungkin nggak ada masalah ini. Kata Rasul, tolong beritahu saya di mana kuburannya. Akhirnya Rasulullah datang ke kuburan itu, dia sholatkan, sholat gaib tuh. Didoakan. Apa kata Rasul? Ummu Mahjan sekarang sedang berada di dalam surga. Sekarang dia masih membersihkan masjid di dalam surga. Kegiatannya itu. Artinya apa? Ya nggak lepas dari kegiatan. Orang yang kita anggap biasa tapi karena ngabdikan dirinya, jaminannya surga. Makanya jangan anggap enteng ngurus masjid, Pak. Kalau bicara masjid, fokus kita untuk memberikan bantuan buat masjid. Masjid ini butuh apa nih? Kita kan memang orang sini, mau nggak mau kita bantu. Kalau bukan kita siapa lagi, kan begitu. Karpet, alhamdulillah karpet udah jadi. Berapa hari nih terkumpul untuk di karpet, Pak Ji? Berapa lama ini? Cuma sebulan, alhamdulillah. Harga karpetnya berapa sih? 200 juta ya. 200 juta sebulan, hebat masjid. Bisa terkumpul dalam waktu singkat. Nah, karena itu maka kalau kita lihat ayat ini pada dasarnya, ayat ini berbicara salah satunya adalah Anda harus peduli dengan hal-hal yang terkait dengan masjid. Lil abdil ghururi wal farti fil umuri wa amaqatil ghuburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama walil anbiya'i tama wa alal alil kiram.